Bacaan kita kali ini adalah menceritakan tentang Filipus dan Nathanael. Namun di bacaan yang pertama tadi disebutkan bahwa bagaimana bapak-bapak gereja dan bagaimana para orang yang percaya kepada iman dari Tuhan kita Yesus Kristus, mereka mempertahankan janji yang diberikan oleh Allah itu. Mereka mencoba mempertahankan iman mereka dan mereka mencoba untuk mempertahankan janji-janji yang diberikan oleh Allah itu. Dalam bacaan kita tadi itu disebutkan bagaimana mereka mempertahankan iman mereka. Bahkan dalam bacaan tadi disebutkan bahwa mereka menyediakan dirinya sendiri. Ada yang disesat, ada yang digaji, ada yang disiksa, ada yang dibunuh dengan pedang. Begitulah diceritakan dalam bacaan kita yang pertama tadi. Dan mereka hidupnya menderita. Ada yang berpakaian kambing, bulu kambing, ada yang berpakaian kulit domba, dan ada yang berpakaian, dan mereka sangat menderita di dalam kehidupan mereka demi hanya satu, mempertahankan iman mereka, demi mempertahankan ajaran mereka. Dan pada hari ini kita memperingati minggu yang disebut dengan Minggu Ortodoksia, di mana pada waktu itu kita melawan ajaran di mana mereka tidak percaya terhadap ikon. Mereka tidak percaya. Bahkan pada waktu itu kita, umat Ortodok, dilarang untuk ada gambar-gambar di dalam gerejanya. Sehingga pada waktu itu kita semua umat Kristen tidak diizinkan ada gambar satupun di dalam gereja ataupun di dalam rumah mereka. Terjadi besar-besaran pada waktu itu, semuanya dihilangkan dan mereka menganggap bahwa yang kita lakukan ini adalah penyembahan berhala. Padahal sebenarnya yang kita lakukan ini, kita tidak menyembah berhala satupun. Dan kita juga tidak menghormati benda yang ada. Kita tidak menyembah benda yang ada di depan kita itu. Kita tidak pernah menyembah itu semuanya. Tetapi kita menyembah gambar Kristus yang ada di situ. Kita menyembah orang yang ada di dalam gambar itu. Dan kita juga ada beberapa gambar-gambar orang-orang suci yang kita sebut dengan ikon. Kita menghormati mereka. Dan kita meniru cara hidup mereka. Kita meniru bagaimana dia mempertahankan iman mereka, sehingga dia merelakan dirinya sendiri untuk menghadapi bahaya-bahaya demi satu, mempertahankan. Dalam bacaan kita tadi sudah disebutkan bahwa mereka dibergaji, mereka disesat, bahkan mereka rela untuk hidup menderita hanya mempertahankan iman mereka. Dan kita semuanya juga dipanggil untuk menjadi saksi-saksi iman seperti itu. Relakah kita menyediakan diri kita, tubuh ini, untuk datang, untuk siap mengabarkan, untuk siap menerima segala tantangan yang mungkin akan kita hadapi di saat kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Dan relakah kita menyediakan apa yang ada dalam diri kita ini untuk Tuhan, untuk Kristus? Seperti bapak-bapak gereja pada waktu itu, dia merelakan semuanya. Bahkan dia siap menderita, bahkan dia siap untuk semuanya. Bahkan dia siap untuk menjadi miskin
Dia melakukan semuanya itu hanya satu. Dia mempertahankan janji Allah yang diberikan kepada mereka. Dan dalam bacaan kita kali ini, ada seorang yang bernama Nathanael dan seorang Filipus. Ketika Filipus mengatakan, mari, ada seorang yang benar-benar yang sudah dikatakan di kitab Musa. Ada seorang yang datang dari Nazaret. Tetapi apa yang dikatakan Nathanael? Mungkinkah suatu kebaikan datang dari Nazaret? Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita meragukan sesuatu yang datang, sesuatu informasi yang baik yang datang kepada diri kita. Kadang-kadang kita memperagukan, kadang-kadang kita mempertanyakan, apa benar seperti itu? Apa iya seperti itu? Menurut catatan-catatan Bapak-bapak gereja, enggak seperti itu. Apa iya? Kadang-kadang saudara, dalam kehidupan kita ini, kadang-kadang kita mempertanyakan suatu informasi-informasi yang baik, yang mungkin mampir di telinga kita. Kita masih mempertanyakan tentang sesuatu yang baik itu. Tapi apa yang dilakukan seorang Nathanael? Dia tetap datang, ingin melihat dan ingin membuktikan tentang hal yang baik itu. Ini adalah suatu kebaikan. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang baik, kita mencoba untuk datang, kita mencoba untuk meneliti, ini adalah sesuatu yang baik. Namun ada yang salah. Ketika kita mendengar sesuatu yang baik, kemudian kita mencela dan kemudian kita memfitnah ataupun apa yang kita lakukan, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi kita seperti halnya yang dilakukan oleh Nathanael, ia datang dan melihat, benarkah ini sesuatu yang baik? Ketika dia datang dan melihat Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku sudah melihat engkau ketika engkau berada di bawah pohon. Dan dia melihat ada suatu kebaikan di situ. Dan dia percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, jangan menunggu sesuatu mujizat terjadi di depan mata kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu tanpa ada mujizat di depan kita, kita harus tetap percaya. Dan kita harus tahu bahwa memang benar ada suatu mujizat. Mungkin itu di dalam gereja, atau mungkin itu dilakukan oleh seorang pendeta, atau seorang romo, ataupun seseorang yang diberi karunia oleh Tuhan. Namun kita harus tahu bahwa yang membuat mujizat itu adalah bukan romonya, bukan benda itu, bukan siapa-siapa, tetapi adalah Allah. Jadi kalau kita melihat suatu mujizat, entah itu di mana saja atau oleh siapa saja, yang kita lihat bukan benda itu atau orang itu yang membuat mujizat, tetapi kita harus melihat siapa yang membuat mujizat itu terjadi. Di sini yang harus kita lihat. Jangan benda itu ketika melihat mujizat, wah benda ini adalah sesuatu yang baik, oh romo ini adalah sesuatu yang baik, pendeta ini sesuatu yang baik, dia mampu melakukan mujizat. Tetapi kita harus tahu siapa yang membuat mujizat itu. Jadi kembali lagi, seperti halnya dalam bacaan kita kali ini, kita diingatkan kembali, jangan mencoba untuk menciptakan Tuhan kecil di dalam kehidupan kita. Tuhan kita hanya satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang mampu memberikan segala mujizat, segala sesuatu yang kita punyai. Maka Nathanael ketika mendengar itu, dia percaya. Kita kepada Tuhan jangan menunggu adanya mujizat seperti hanya Nathanael ini, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa mujizat itu selalu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik hari ini maupun di hari yang akan datang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
marilah kita meneliti hati nurani kita. Apakah kita datang ke gereja ini untuk mencari suatu mujizat, ataukah kita datang ke gereja ini hanya untuk mencari, memandang, ataupun melihat sesuatu yang tanda kutip suatu kebaikan, dan kemudian kita akan mempertanyakan itu. Saudara, semuanya itu adalah tergantung dari kita. Bagaimana kita meneliti hati nurani kita, apa dan tujuan kita datang ke gereja? Untuk memuliakan Tuhan atau hanya untuk mempertanyakan keberadaan dari Tuhan itu? Banyak damai dan berkat dari Tuhan menyertai kita semuanya. Dalam Bapa, Putra, dan Roh. Mari kita berdoa.